wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'ihi. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah jami'an, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, ya, terutama adalah keibadah salat maghrib berjamaah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keistiqomahan kepada kita yang menjalankan ketaatan sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Baik, ikhwas sekalian, kita melanjutkan pembahasan kita di dalam mulia dengan manhaj salaf, ya, dan kita masih membahas tentang sunnah, bahwa sunnah itu menjadi sebuah hujah, ya. Nah, yang dimaksud hujah di sini bahwa sunnah itu sebagai sumber tasyri', sumber penetapan hukum dan rujukan di dalam beragama. Ya, jadi yang dimaksud sunnah sebagai hujah adalah sunnah itu sebagai penetapan hukum dan rujukan dalam beragama. Dan kita sudah membahas tentang makna sunnah, bahwa makna sunnah secara bahasa adalah, ya, at-thariqah, jalan atau tuntunan, dan sunnah itu bisa terpuji, bisa tercela, gitu. Itu secara bahasa. Makanya ada hadis mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah, ya, barang siapa yang memberikan contoh di dalam Islam, contoh yang baik, atau sebaliknya man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, gitu. Ini secara bahasa. Sedangkan secara istilah kemarin kita sudah menjelaskan bahwa yang dimaksud sunnah, ya, adalah apapun yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, manukila minan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Setiap yang dinukil dari Nabi, baik itu sabda beliau, perkataan beliau, atau perbuatan beliau, atau takrir, penetapan dari beliau, maka itulah yang disebut dengan sunnah. Nah, sunnah ini ikhwas sekalian, sebagaimana kita sudah sering mendengar Nabi mengatakan, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya. Berarti As-Sunnah itu semisal Al-Quran. Dalam sisi apa? Dalam sisi kehujiatus sunnah, dalam sisi kehujahan As-Sunnah, bahwa sunnah itu bisa digunakan untuk sumber hukum.
bahwa sunnah itu apa? Ya sebagai rujukan dalam beragama. Meskipun kalau kita bicara sifatnya ya berbeda gitu kan. Kalau Al-Quran kan jelas mutawatir semuanya kan gitu. Ya, kalau Al-Quran jelas dinukilnya secara mutawatir semuanya. Tapi kalau sunnah kan tidak. Ya, dan kita tahu sunnah ada ya hadis yang mungkin sahih, ada hadis yang ya hasan dan lain sebagainya. Tetapi sebagai hujjah maka sunnah itu menjadi sebuah sumber rujukan dalam Islam. Artinya kalau misalnya kita punya hukum dan ternyata ada hadisnya, ya hadis itu menjadi rujukan buat kita. Nah ini yang disebut dengan kehujahan as-sunnah atau hujiyatus sunnah. Maka ikhwan sekalian, sunnah ini wajib diikuti. Kalimatnya wajib. Dan dikafirkan orang yang mengingkari sunnah. Ya. Nah, jadi hadis ya, wajib untuk diikuti dan dikafirkan orang yang mengingkari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sampaikan beberapa dalil. Ya, di antara dalil-dalilnya jelas Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa ati'u ar-rasul, surat An-Nisa ayat 59. Kita tidak diminta taat Allah saja tapi taat Rasul. Artinya ya Al-Quran ya sebagai bentuk kita taat kepada Allah, kita wajib mengikuti Al-Quran. Maka as-sunnah pun demikian, sebagai bentuk kita taat kepada Rasulnya. Nah dan dalil-dalil yang lain ya Allah juga mengatakan dalam surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, apa yang datang dari Rasul ambil. Ya, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Ya, jadi apa yang dibawa oleh Rasul terima, Pak. Artinya laksanakan. Ya, jadi sekali lagi ini menunjukkan hujiyatus sunnah, bahwa sunnah itu sebagai hujjah. Ya, bukan sekedar pelengkap Al-Quran, tidak. Ya, hadis itu menjadi sebuah sumber hukum. Nah, ini dalil-dalil dari Al-Quran, dalil dari As-Sunnah, dari hadis-hadis Nabi bahwa As-Sunnah sebagai sumber hukum. Di antaranya misalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadis la ulfiyanna ahadukum muttaqian ala arikatihi ya'tihi al-amru min amri mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fayaqul la nadri ma wajadna fi kitabillahi taba'nahu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai aku dapati seseorang di antara kalian duduk bersandar di sofanya, ya, kemudian datang kepadanya satu sunnah dari sunnah-sunnahku yang aku perintah atau aku larang, lalu dia mengatakan saya nggak tahu gitu kan, saya nggak dapati ini ada di dalam Al-Quran. Artinya ucapan dia tuh, lah ini kan nggak ada di dalam Al-Quran gitu. Yang penting hanya ada di dalam Al-Quran. Kalau di Al-Quran ada, kami praktekkan. Nah ini berarti kan ya Nabi mengancamnya. Ya, jangan sampai aku dapati orang-orang seperti itu. Ya. Nah, dan Nabi juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, ya, jelas Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali siapa? Ya, kecuali yang enggan masuk surga. Ya, maka para sahabat menanyakan, wa man ya'ba ya Rasulullah? Emang ada orang yang enggan ya Rasul? Ya, Rasul mengatakan man ata'ani. Siapa yang mengikuti aku, taat kepadaku, artinya mengambil sunnahku. Ya, melaksanakan apa yang aku sampaikan, berarti kan ini sunnah. Dakhalal jannah. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti dia telah enggan masuk surga. Nah di sini ikhwan, jadi kalau ada orang mengatakan oh cuma dalilnya cuma hadis kok, ya,
berarti dia seakan-akan enggan masuk surga. Kenapa? Karena tidak mau taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ikhwas sekalian, itu dalil dari hadis-hadis Nabi. Sekarang kita masuk dalil-dalil dari athar, ya, dari perkataan para salafus saleh tentang bahwasanya hujjah, ya, bahwasanya sunnah itu menjadi hujjah yang harus kita ikuti. Di antaranya perkataan Khalifatul Ula, khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang senantiasa membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika beliau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, ketika banyak orang yang tidak percaya dengan beliau, disampaikan kepada Abu Bakar, tapi Abu Bakar mengatakan, kalau beliau mengatakan demikian, ya saya percaya. Masa kamu percaya, gitu kan? Annahu dhahaba minal lailah, bahwasanya beliau pergi di malam hari dan kembali sebelum subuh, kan gitu. Kembali sebelum pagi hari. Kamu percaya? Kata Abu Bakar As-Siddiq, seandainya ada berita yang lebih mengherankan dari itu, saya akan percaya. Artinya apa? Abu Bakar selalu membenarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mengatakan di sini tentang ya hujjiyatus sunnah. Kata beliau, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi. Ya, fa inni ahsha in taraktu syai'an min amrihi an azig. Kata beliau, aku tidak akan pernah meninggalkan sesuatu pun dari amalan yang diamalkan oleh Rasulullah kecuali pasti aku amalkan. Ya. Tidaklah aku tidak akan pernah meninggalkan sesuatu pun yang itu diamalkan oleh Rasulullah kecuali pasti aku amalkan. Kenapa? Karena saya khawatir kalau aku tinggalkan sesuatu dari sunnahnya, ya, fa inni ahsa in taraktu syai'an min amri, kalau seandainya aku meninggalkan sesuatu dari perintah beliau, saya tersesat. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Berarti dari ucapan beliau, apapun yang datang dari Nabi, ya itu menjadi hujah itu. Ya, jangan sampai kita, oh ini cuma sunnah. Ya, ini dalilnya cuma hadis Nabi, naudzubillah. Jadi hadis Nabi pun menjadi sumber hukum, menjadi dalil. Ya. Makanya kan Nabi sendiri mengatakan apa? Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna. Setiap amalan yang tidak ada perintahnya dari aku, kan gitu. Berarti dari sunnahku, ya, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Jadi apapun yang datang dari Nabi, kalau itu sahih, ya kita ambil. Ya kita ambil. Kemudian perkataan Khalifatul Tsaniyah, ya, khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, di mana beliau berdiri di hadapan Hajar Aswad. Ya, di mana beliau berdiri di hadapan Hajar Aswad, mengatakan apa? Inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Saya paham, kamu itu cuma batu itu, yang tidak bisa memberikan madarat atau manfaat. Gak ada udah manfaatnya. Gak bisa kamu memberikan madarat kepada saya, enggak. Ya. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau seandainya aku enggak melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Ya, makanya ini ikhwas sekalian, kita lihat di sini. Ya, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab di sini. Jadi beliau tidak menyandarkan kepada batu tersebut. Makanya kan kalau kita bilang tanah haram
ya, itu adalah tanah yang suci betul. Tetapi apa? Kesucian tanah haram bukan pada ya tempatnya, atau bukan pada istilahnya tanahnya dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai kita meyakini bahwa tanah yang ada di Mekah itu mengandung berkah. Tidak. Ya, artinya apa? Kita kalau beribadah di sana memang dapat berkah. Salat di Masjidil Haram lebih baik daripada salat di masjid yang lain berapa ribu kali atau berapa ratus ribu, kan gitu. Tetapi bukan berarti kalau kita ngambil tanahnya dibawa pulang itu jadi berkah, kan gitu, tidak. Ya, makanya tidak ada keberkahan ya dalam barang-barang yang ada di tanah haram kecuali yang memang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan Hajar Aswad sekalipun yang Rasul menciumnya, itu bukan berarti kalau kita mencium Hajar Aswad kita akan mendapatkan keberkahan. Oh, yang berhasil nyium Hajar Aswad akan menjadi orang ganteng misalnya, kan gitu. Yang berhasil mencium Hajar Aswad rizkinya lancar misalnya. Lihat ucapan Umar bin Khattab, annaka hajarun la tanfa wa la tadur. Kamu ini sekedar batu gitu kan. Gak ada manfaatnya, gak ada madorotnya. Ya, cuman saya mencium kamu iktidaan bin Nabi. Saya mencium kamu karena apa? Mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena kamu bisa memberikan manfaat atau menolak madorot. Nah, ini yang harus kita pahami dalam masalah tabarruk ya Pak. Jadi kita tabarruk ya dengan hal-hal yang memang ada dalilnya. Ya, makanya orang sini baru batu ponari aja bisa ngantri, kan gitu ya. Ya, padahal cuma batu kan gitu. Ini Hajar Aswad loh. Ya, tapi Umar tahu ini gak ada manfaatnya. Ya, makanya ikhwah sekalian, sekali lagi ini pentingnya kita belajar ilmu dan terutama belajar tentang akidah. Ya, belajar tentang tauhid. Bagaimana kita tabarruk dan lain sebagainya. Banyak di antara jamaah kita ya berusaha ngambil tanah haram bawa pulang. Berusaha ngambil tanah ya biasanya di Jabal Rahmah kan gitu. Karena ini tempat pertemuan Adam dan Hawa, supaya langgeng suami istri bawalah tanah ini kan gitu. Ya, tapi dalam Islam tidak ada seperti itu, Pak. Kecuali yang ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya sudah. Di Mekah apa yang berkah? Zam-zam, ya jelas. Karena apa? Zam-zam itu Nabi yang mengatakan, ma'u zam-zam lima syuriba lahu. Air zam-zam tergantung niat yang meminumnya. Selesai. Berarti keberkahan ada di air zam-zam. Maka kalau kita pulang bawa air zam-zam, ya itu betul. Ya. Jadi kalau ada orang pulang jamaah haji umroh, ya biasanya cari oleh-olehnya mana kan gitu. Ya dapat baju nggak, dapat apa nggak kan gitu. Tapi harusnya apa? Yang berkah ada apa itu? Zam-zam. Ya, nah ini ikhwan sekalian. Jadi sekali lagi ya kita bertabarruk di sini dari hadis Umar bin Khattab menunjukkan ya apapun yang ada di tanah haram itu tidak akan bisa memberi madarat atau manfaat. Ya, termasuk Hajar Aswad. Cuman apa? Walaula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau seandainya aku enggak melihat Rasulullah menciummu, ya aku enggak akan menciummu gitu. Jadi alasan Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad bukan karena berkah yang ada di dalam Hajar Aswad, tapi karena mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini artinya apa? Setiap yang dilakukan Rasulullah yaitu jadi dalil. Ya, itu menjadi sebuah dalil. Ya, maka kenapa kamu mencium Hajar Aswad? Lah karena Rasulullah mencium. Ya, karena Rasulullah menciumnya kan gitu. Nah, ini bentuk sebagai iktidaan wa tibaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi sebuah dalil. Ya, kalau segala sesuatu ya harus ada apa sih dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, kemudian
Ya, selanjutnya kita bicara asar yang lain dari Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, menantunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat orang-orang berdiri, ya, ketika orang-orang berdiri saat dilewati jenazah, ada jenazah berlalu kemudian berdiri, maka ditanya kepada Ali, apa hukumnya? Maka beliau mengatakan, qad ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama faqumna wa qa'ada faqa'adna. Kami melihat Rasulullah berdiri, kami pun ikut berdiri. Kami melihat Rasulullah duduk, ya kami pun ikut duduk. Artinya apa ucapan Ali? Apa yang dilakukan Rasulullah ya hujah buat saya, hujah buat kita. Kalau Rasul berdiri, ya saya ikut berdiri. Ya, kalau Rasul duduk pun kami ikut duduk. Masya Allah. Ya, makanya benar-benar bagaimana para sahabat Nabi, ikhwas sekalian, menjadikan Rasulullah sebagai suri toladan yang benar-benar harus diikuti. Ya, makanya sebagian sahabat itu, di antaranya Abdullah bin Umar, ketika dia berjalan, ya, kemudian tiba-tiba kok memutari satu pohon, ya, maka beliau akan muter di situ. Ditanya, loh, kenapa nggak lurus saja? Karena dulu Rasulullah juga muter misalnya. Jadi apa yang Rasul lakukan saya ikuti. Nah itu ikhwah. Ya, jadi bagaimana Rasul itu menjadi suri toladan yang diikuti oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Abdullah bin Khalid bin Asid menanyakan kepada Abdullah ibnu Umar. Ya, tadi Abdullah bin Umar ini salah seorang sahabat yang benar-benar mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pun bagaimana tempat berjalannya Nabi, ya beliau akan ikuti. Ya, ini Abdullah bin Umar. Kata beliau, ya, yaitu Abdullah bin Khalid bertanya kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, kami tidak mendapati di dalam Al-Quran tata cara tentang sholat safar. Ya, tata cara tentang sholat safar. Ya. Maka Ibnu Umar mengatakan, Innallaha ta'ala ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa la na'lamu syai'an. Sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi Muhammad kepada kita yang tadinya kita nggak tahu apapun. Ya. Fa inna ma naf'alu kama ra'ayna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Maka kami hanya beramal sebagaimana kami melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beramal. Artinya apa ikhwas sekalian? Sebelum datangnya Rasul kami nggak tahu apa-apa. Tapi begitu Rasul datang, apapun yang beliau lakukan pasti akan kita lakukan. Nah, ini menunjukkan apa? Hujiyatus sunnah. Menunjukkan bagaimana sunnah itu harus diikuti. Makanya ikhwas sekalian, terkadang pendapat Abdullah ibnu Umar, ya, kita katakan Abdullah ibnu Umar orang yang paling banyak mengikuti Nabi, kok terkadang berbeda dengan sahabat yang lain misalnya. Ya bisa jadi apa? Beliau mendapatkan ini dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti misalnya dalam permasalahan mengangkat tangan misalnya saat ya takbir di Idul Fitri atau Idul Adha. Ya. Ternyata dalilnya bisa jadi dari Abdullah bin Umar. Ya, dalil tentang mengangkat tangan pada saat Idul Fitri dan Idul Adha, hadisnya dari perbuatan Abdullah ibnu Umar. Lah, haruskah kita lakukan? Ya karena itu tadi Abdullah ibnu Umar menjadi sahabat yang sering mengikuti Nabi. Mungkin dari Nabi nggak ada dalilnya, tapi dari beliau ada. Beliau melakukannya, berarti bisa jadi beliau dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau misalnya mengatakan ya bahwa ketika safar
Ya tidak perlu yang namanya sholat sunnah rawatib, kecuali tentunya sholat sunnah fajar dan sholat witir dan lain sebagainya. Itu pendapat beliau. Ya, maka karena beliau adalah orang yang terkenal mengikuti Nabi, kita ambil pendapatnya. Begitu ikhwas sekalian. Jadi ya ini terkait bagaimana para sahabat mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian seorang ulama juga mengatakan, tadinya kita sesat, kata ulama salaf. Ya, lalu Allah memberikan petunjuk kepada kita melalui Nabi Muhammad. Artinya sebelum kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia dalam kesesatan, Pak. Tapi begitu Nabi datang dan ya membawa wahyu, lalu Allah memberikan petunjuk kepada kita melalui Nabi Muhammad, maka itu kita wajib mengikuti jejak beliau. Nah, ini bentuk sebagai apa? Hujiyatus sunnah. Ya, jadi sunnah itu wajib untuk diambil. Kisah yang lain dari sahabat yang lain misalnya. Ya, ada seorang wanita datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, lalu wanita tersebut mengatakan, ya, aku diberi kabar bahwa engkau melarang wanita menyambung rambut. Jadi wanita ini nanya, "Hai Abdullah bin Mas'ud, saya dengar engkau melarang wanita menyambung rambut." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Benar." Ya, kata wanita tadi, "Apakah larangan itu terdapat di dalam kitabullah atau engkau dengar langsung dari Rasulullah?" Jadi wanita ini menanyakan, larangan menyambung rambut itu ada nggak di dalam Al-Quran atau hanya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Aku mendapatkan larangan itu ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Aku mendapatkan larangan tersebut ada di dalam kitabullah dan sabda Rasulullah. Ya, jadi jawaban Abdullah bin Mas'ud kepada wanita tadi, aku dapatkan larangan menyambung rambut ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis Nabi. Kata wanita tadi, wallahi demi Allah, saya telah membaca mushaf Al-Quran dari awal sampai akhir, tidak saya dapati larangan menyambung rambut. Ya, saya baca Al-Quran dari awal sampai akhir, tidak ada satupun ayat yang menyebutkan larangan menyambung rambut bagi wanita. Apa jawaban Abdullah ibnu Mas'ud? Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, bukankah ada di dalam ayat Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu? Kamu baca nggak di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7? Apa yang datang dari Rasul ambil, dan apa yang tidak datang dari Rasul atau apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan. Baca nggak itu? Abdullah bin Mas'ud kembali tanya kepada wanita tadi, kamu baca ayat ini? Ya baca, saya baca ayat ini. Ya, apa hubungannya ayat itu dengan menyambung rambut? Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anin namisati wal washirati wal wasilati wal washimati illa min da'i. Kalau kamu baca ayat tadi, apa yang datang dari Rasul ambil, apa yang dilarang ia tinggalkan. Saya dengar dari Rasul. Rasul itu melarang apa? Dalam lafaz lain melaknat. Ya, melaknat wanita yang mencabut bulu yang ada di mukanya. Ya, bulu alis dan sebagainya. Orang yang mengikir gigi. Orang yang menyambung rambut dan mentato. Ya, dan larangan mentato. Artinya apa di sini ikhwah sekalian? Ya, memang larangan itu cuma ada dalam hadis. Larangan menyambung rambut, Nabi mengatakan la'anahullahu ya alwasimah misalnya. Ya, atau an-namisah,
Nabi melaknat, ya, atau Allah melaknat orang-orang yang menyambung rambut, Nabi melaknat orang-orang yang mentato. Ya, memang hal itu tidak ada di dalam Al-Quran. Cuman apa? Bukankah di dalam Al-Quran ada kalimat apa yang datang dari Rasul diambil, yang dilarang ya tinggalkan. Lah Rasul larang. Ya, begitu ikhwas kalian yang dimaksud oleh Abdullah ibnu Abbas. Nah, maka ini terkait dengan hujiyatus sunnah, hujahnya sunnah. Nah, permasalahan selanjutnya ikhwah adalah adanya perbedaan menyikapi hadis ahad. Nah, adanya perbedaan dalam menyikapi hadis ahad. Ya. Nah, apa itu hadis ahad dan hadis, ya? Jadi kalau ahad berarti lawannya mutawatir. Ya, ada yang namanya di dalam ilmu hadis mutawatir, hadis ahad. Nah, sebagian kelompok menolak hadis ahad. Nah, kita pahami dulu apa itu hadis mutawatir, apa itu hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi hadis yang banyak. Diriwayatkan oleh sejumlah perawi hadis yang banyak dari perawi yang banyak juga. Ya, jadi satu hadis misalnya diriwayatkan oleh 20 orang atau 30 orang. Ya. Kemudian apa yang meriwayatkan juga banyak, 30 orang misalnya. Jadi satu hadis ini banyak sekali yang meriwayatkannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, dan mereka tidak mungkin bersepakat dalam kedustaan. Tawatuhum alal kadhib. Nah, ini mutawatir. Nah, sifat mutawatir ini ikhwah ada di dalam Al-Quran. Sifat mutawatir ini ada di mana? Al-Quran. Jadi setiap ayat-ayat Al-Quran itu datang dengan jalan mutawatir. Artinya Rasul akan menyampaikan ini kepada banyak sahabat. Ketika turun ayat akan disampaikan kepada banyak sahabat, bukan satu sahabat atau dua sahabat. Ini Al-Quran. Makanya Al-Quran manqulu ilaina naqlan mutawatiran. Al-Quran itu sampai kepada kita dengan jalan mutawatir semuanya. Semua ayat-ayatnya mutawatir. Nah, kalau hadis ahad apa itu? Berarti lawannya dari mutawatir tadi. Ya. Apa? Yang meriwayatkan jumlah rawinya tidak banyak. Tidak sampai derajat mutawatir. Ya, bisa jadi cuma 3 orang, bisa jadi cuma 4 orang, atau bahkan cuma 1 orang kan gitu. Nah, ini namanya hadis ahad. Ya, ada orang datang ke Rasul, lalu Rasul nyampaikan hadis. Ya, pada 1 orang tersebut kemudian disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain misalnya. Ya, berarti kan apa? Nyampainya dari Rasul itu cuma 1 orang, atau mungkin 2 orang, atau mungkin 3 orang, tapi nggak sampai derajat mutawatir. Nah, ikhwas sekalian, ada orang-orang yang menganggap bahwa hadis ahad tidak diterima dalam masalah akidah. Jadi kita bicara hadis itu menjadi sumber hukum dan sumber akidah. Hukum-hukum yang ada ya disampaikan oleh hadis-hadis Nabi. Demikian pula akidah-akidah misalnya dalam permasalahan akidah disampaikan oleh hadis Nabi. Tapi ada sebagian kelompok mengatakan kalau yang datang dalam masalah akidah adalah hadis yang ahad, yang meriwayatkan hanya beberapa orang misalnya, maka tidak diterima. Apakah benar pendapat ini ikhwas sekalian? Ya, tentunya ini pendapat yang keliru. Ya, nah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan wa ma atakumur rasul, kan gitu. Apapun yang datang dari Rasul. Mak di sini apa? Lafadznya umum gitu. Apapun yang datang dari Rasul. Mau itu ahad atau mutawatir, ambil kan gitu. Ya, maka diambil.
Ini dalil menunjukkan mau hadis ahad, mau hadis yang mutawatir, yang penting diambil. Mau itu tentang perkara akidah atau perkara hukum, ya tetap harus diambil. Makanya ketika orang mengatakan hadis ahad dalam masalah akidah ditolak, akhirnya misalnya menolak hadis tentang azab kubur karena hadisnya ahad misalnya. Menolak hadis tentang hari kebangkitan bisa jadi, atau apapun itu yang ternyata hadisnya ahad. Nah ini ikhwah, padahal kalau kita lihat hadis yang menjadi dalil kita beribadah dengan ikhlas, yaitu hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Itu hadis mutawatir atau ahad? Itu hadis ahad. Yang meriwayatkan siapa? Umar ibn Khattab doang, satu orang. Dari Umar ibn Khattab mendengar Rasulullah, kemudian apa? Disampaikan kepada sahabat. Nah, ini kalau seandainya tentang akidah ditolak, padahal hadis niat itu juga berkaitan tentang akidah. Bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas enggak? Nah, kalau ditolak berarti. Nah ini ikhwas sekalian, maka kita perlu mengemukakan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah bahwa hadis ahad adalah hadis yang wajib diterima meskipun dalam masalah akidah. Di antaranya dalil-dalil Al-Quran jelas banyak. Tidak ada dalil di dalam Al-Quran yang memisahkan antara akidah dan hukum. Mau akidah, mau hukum, kalau itu datangnya dari Rasul, diterima. Mau itu yang riwayatin banyak atau cuma satu orang, tetap diterima. Mana dalilnya misalnya? Di antaranya Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 122. Allah mengatakan wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak patut orang-orang mukmin semuanya pergi ke medan perang. Kata Allah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka? Artinya apa? Allah mengatakan gak usah semuanya jihad. Ada sebagian diutus untuk belajar gitu. Untuk apa? Memperdalam agama dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila balik kepada kaumnya. Agar mereka dapat menjaga dirinya. Ikhwas sekalian, kita lihat syahidnya dari hadis ini. Allah menganjurkan kaum mukminin agar datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk belajar. Jadi semuanya nggak pergi jihad. Ada sebagian diutus kepada Nabi belajar sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dipelajari oleh mereka bukan hanya masalah hukum saja. Yang dipelajari mereka juga masalah akidah. Jadi yang dipelajari oleh orang-orang yang diutus untuk menghadap Nabi misalnya. Nabi ini kan berbicara kepada kelompok-kelompok. Sebagian kalian ada yang belajar sama saya. Sebagian silahkan jihad misalnya. Tapi ketika belajar kepada Nabi kan bukan hanya ngambil hukum. Ngambilnya apa? Masalah akidah juga. Nah ikhwah sekalian, setelah itu mereka akan kembali kepada kaumnya. Bisa jadi bukan dalam kondisi banyak, Pak. Ibarat kata, dari orang Bakalan pergi mondok satu orang. Balik dia menjadi orang yang sudah paham agama. Layak gak dia mengajarkan di sini misalnya? Harus dia mengajarkan di sini. Dia itu bukan orang yang banyak, satu orang, Pak. Diterima gak kira-kira, Pak? Harus diterima. Orang ini belajar sama Nabi kok.
Ya, dia belajar sama Nabi, dan yang diajarkan atau yang dipelajari bukan permasalahan hukum sholat, puasa saja, haji saja, zakat saja, tapi ada juga permasalahan akidah, permasalahan rukun iman dan lain sebagainya. Nah, ini ikhwas sekalian. Jadi, ya, seandainya hadis ahad tidak bisa dijadikan hujah dalam akidah, tentu Allah tidak menganjurkan kepada mereka untuk menyampaikan dakwah. Ya, jadi yang namanya Taifah di sini kan ada beberapa orang yang belajar, beberapa orang ini bukan mutawatir, Pak. Belajar sama Rasul nanti balik, ya ngajarin kaumnya. Kalau seandainya itu nggak boleh, Pak, mengajarkan akidah, berarti Allah tidak membolehkan mereka untuk balik ngajarin kaumnya, harusnya kan gitu. Ya, nah ini ikhwas sekalian. Kemudian di antara yang lain, udah ada. Oh, ada dulu monggo. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6 tentang diterimanya hadis meskipun dari orang yang sedikit atau dari sahabat yang sedikit.
Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila seseorang fasik, orang yang fasik, ahlul maksiyah, datang kepadamu membawa sebuah berita, maka apa? Telitilah kebenarannya. Ya, teliti dulu, tabayun dulu, benar enggak? Ya. Apa syahidnya dari ayat ini, ikhwan? Berarti kalau yang bawa berita bukan orang fasik, harusnya diterima dong. Kalau yang bawa berita memang orang fasik, ya perlu tabayun. Tapi kalau yang bawa orang yang terpercaya, orang yang dia amanah dan lain sebagainya, maka tentunya kabar tersebut tidak perlu diselidiki lagi. Nah ini ikhwan sekalian. Ya, jadi menunjukkan bahwa kalaupun satu orang, dan satu orang ini amanah, dia membawa berita tentang akidah, ya kita terima. Ya kita terima. Makanya nanti di dalam hadis dalil-dalil dari sunnah kan kita lihat Rasul itu ngutus dai-dainya kan bukan dalam jumlah sahabat yang banyak, Pak. Ya, Rasul mengutus Mu'ad ke Yaman, Mu'ad sendiri. Rasul mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah misalnya. Kan sendiri gitu. Bukan jumlah yang banyak. Makanya ikhwas sekalian berarti menunjukkan apa? Ya diterimalah hadis ahad. Meskipun berbicara tentang akidah. Nah, termasuk di sini membantah mereka orang-orang yang mengatakan bahwa hadis ahad tidak diterima dalam masalah akidah, bahwa Allah mengutus para rasul biasanya apa? Sendiri-sendiri. Kan gitu, Pak. Ya, Allah mengutus kepada kaum Ad. Siapa? Nabiullah Hud sendirian. Allah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya sendirian. Kan gitu. Allah mengutus kaum soleh dan lain sebagainya. Itu kan yang diutus sendiri-sendiri, Pak. Berarti menunjukkan apa? Ini khobar ahad, atau ini apa? Berita yang disampaikan adalah berita tentang, ya, bukan dari banyak rasul. Nah ini menunjukkan dalil bahwa setiap hadis meskipun yang meriwayatkan sedikit, Pak, ya harus diterima. Dalil dari sunnah. Ini tadi dalil dari Al-Quran. Dalil dari sunnah. Bahwasanya Malik bin Huwairis bercerita, kami mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau datang ke kota Madinah belajar kepada Nabi. Usia kami masih muda. Ya, lalu kami tinggal di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam sekitar 20 hari belajar sama Rasul. Ya, jadi 20 hari belajar sama Rasul. Ya, beliau menceritakan sifatnya Rasulullah. Rasul adalah orang yang paling penyayang, yang mengerti perasaan orang. Hingga suatu ketika kami rindu dengan keluarga kami. Ya, sehingga beliau pun bertanya, siapa yang ditinggalkan di rumah? Lalu kami sampaikan, kami meninggalkan fulan, meninggalkan istri, anak dan lain sebagainya. Apa kata Nabi SAW kepada Malik bin Al-Huwairis? Irji'u, kembalilah kalian ila ahlikum, pulanglah kalian kepada keluarga kalian masing-masing. Fa'aqimu fihim, ya, wa'allimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata Nabi, pulanglah kalian kepada keluarga kalian masing-masing, tinggallah kalian di tengah-tengah keluarga kalian, ajari mereka dan perintahkan mereka untuk beramal soleh, dan sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Ya, di sini ikhwas kalian, Rasul nyuruh delegasi yang dipimpin oleh Malik Al-Huwairis atau bin Al-Huwairis untuk pulang kepada keluarganya, ngajarin keluarganya. Ya, padahal jumlah mereka nggak banyak.
Ya, kemudian disuruh pulang kepada keluarganya dan mengajarkan apa yang sudah diajarkan selama 20 hari tinggal sama Rasul. Nah, otomatis yang diajarkan Rasul apa Pak? Masalah akidah. Yang diajarkan Rasul kepada mereka apa? Masalah hukum, ya, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ya, Nabi ngajarin apa yang sudah kalian pelajari di sini, ajarin sama keluarga kalian. Silakan pulang. Ya, dan ini wajar para sahabat 20 hari insya Allah udah paham, Pak. Ya, kalau kita belum tentu kan gitu. Daurah sebulan aja insya Allah nggak paham-paham kan gitu. Jangan samakan antara kita dengan sahabat. Mereka itu masih ya akalnya memang kuat. Ya, punya kepintaran dan lain sebagainya. Maka daurah 20 hari sama Rasul ya memang sudah ngelotok semuanya gitu. Udah mencakup semuanya. Makanya Nabi, pulang kalian, ajari keluarga kalian. Ya, perintahkan mereka untuk sholat, perintahkan mereka untuk ini. Dan salah satu yang diajari apa? Akidah pasti, Pak. Gak mungkin Nabi itu cuma ngajarin sholat tuh kayak gini, puasa tuh kayak gini, terus gak diajarin akidah, bagaimana mengenal Allah. Tidak. Kan mereka atau para Rasul diutus, ya Pak, fungsi utamanya apa? Ajarin akidah. Berarti apa? Nabi nyuruh mereka pulang, ngajarin kepada kaumnya yang ini bukan sebagai apa orang-orang yang banyak, Pak. Ya, mereka hanya sebagian orang pulang untuk ngajarin keluarganya. Berarti kan boleh satu orang mengajarkan keluarganya meskipun itu ada cuma satu orang. Nah, ini yang ditolak ya oleh firqah-firqah sesat. Ya, bahwasanya dalam masalah akidah nggak diterima. Ya, kalau masalah hukum silahkan. Masalah sholat dari hadis ahad boleh kan gitu. Tapi masalah akidah tidak bisa, maka kita katakan tidak benar. Ya, tidak benar. Nah, termasuk yang tadi saya sampaikan. Ya, ketika penduduk Yaman datang kepada Nabi, wahai Nabiullah, utuslah bersama kami seseorang aja, yang mengajari kami akidah, mengajari kami as-sunnah, mengajari kami Islam. Lalu Nabi langsung menunjuk kepada Abu Ubaidah. Ya, ini saya utus. Wa hadza aminu hadhil ummah, ini adalah orang kepercayaan umat ini. Diutus satu orang. Ngajarin penduduk Yaman, yang diajarin apa cuma sholat, Pak? Ya tidak, yang diajarin akidah pasti. Paling utama akidah. Maka menunjukkan apa? Akidah pun diterima meskipun dari khobar, ahad dan lain sebagainya. Maka ikhwas sekalian, ya demikian pula Mu'ad bin Yaman. Ketika Nabi berkata kepada Mu'ad bin Yaman, wahai Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, kamu akan datang kepada kaum ahli kitab. Maka yang diajarkan pertama kali apa? Syahadat. Nah, syahadat kan permasalahan akidah, Pak. Falyakun awal man tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Ajari mereka pertama kali apa? La ilaha illallah. Nah, di sini ikhlas kalian. Jadi Nabi ngutus Mu'ad, Nabi ngutus Ali bin Abi Thalib, Abu Musa dan lain sebagainya. Ini dalil bahwasanya hadis ahad diterima dalam masalah akidah. Ya, termasuk ikhlas kalian. Ya, apapun itu, meskipun itu yang memberitakan satu orang, diterima. Adalah kisah ketika penduduk Kuba, Pak, sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Ya, sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Ini subuh-subuh, ya, sholat Masjidil Aqsa. Datang satu orang. Ya, datang satu orang berkata kepada mereka yang sedang sholat, sesungguhnya tadi malam telah turun ayat Al-Quran kepada Rasulullah dan beliau diperintahkan untuk menghadap Ka'bah dalam sholat. Ini lagi sholat ngadep ke Masjidil Aqsa. Satu orang ngomong demikian, maka seketika itu mereka apa? Berbalik arah menuju ke Mekah tanpa membatalkan sholatnya. Mereka berputar menghadap ke Ka'bah. Padahal yang ngasih tahu berapa orang, Pak?
Satu orang. Ya. Kalau misalnya nggak diterima, cuma satu orang yang ngomong kok kan gitu. Nunggu nanti kalau khobarnya udah mutawatir baru kita sholatnya pindah ke hadap ke Mekah kan gitu. Tidak, para sahabat mengatakan satu orang diterima. Meskipun yang ngasih kabar satu orang. Nah, ini nas yang tegas bahwa para sahabat menerima khobar ahad, menerima hadis ahad yang menghapus perintah sholat ke Baitul Maqdis, ya, menuju ke Ka'bah, dan Rasul tidak mengingkari mereka. Padahal kan hadis Nabi apa yang tidak diingkari Rasul ya berarti benar. Kalau seandainya Rasul tidak diterima khobar ahad, maka Rasul akan ngasih tahu mereka, kalian jangan gegabah, satu orang yang ngasih khobar jangan diterima misalnya. Kan tidak. Rasul tidak mengatakan ini salah dan lain sebagainya. Malah Rasul membiarkan mereka yang tadinya sholat menghadap Baitul Maqdis tiba-tiba ke Mekah, tiba-tiba ke Ka'bah dengan hanya kabar satu orang saja. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh satu orang atau dua orang atau tiga orang, tapi enggak sampai banyak, Pak. Enggak sampai mungkin 30 orang, 50 orang, tetap diterima dalam masalah akidah. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita pahami, karena dalam masalah ini ada perbedaan. Ada sebagian kelompok nggak bisa. Pokoknya dalam masalah khobar ahad, hadis ahad dalam masalah akidah ya ditolak. Jadi nggak bisa menerima hadis tentang azab kubur karena yang meriwayatkan cuma sedikit orang. Ya nggak bisa mungkin tentang hari kebangkitan karena yang meriwayatkan cuma sebagian orang. Nggak bisa menerima tentang tanda-tanda kiamat karena yang meriwayatkan dari sahabat cuma beberapa orang. Ya, berarti nantinya Pak, kalau banyak hadis yang ditolak, ya maka banyak hukum-hukum Islam, banyak permasalahan akidah yang akan ditolak oleh atau tidak dipraktekkan oleh kita. Kita tidak percaya mungkin tentang permasalahan Dajjal misalnya. Kita tidak percaya tentang permasalahan tanda-tanda kiamat. Kita tidak percaya dengan azab kubur. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis itu terbagi menjadi dua, mutawatir dan ahad. Dua-duanya diterima selama hadis itu sahih atau minimal derajatnya hasan, yuk kita amalkan. Kalau itu datangnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dulu mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan itu bisa dipahami, karena ini adalah mulai membahas permasalahan-permasalahan yang pelik ya terkait hadis-hadis ahad dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.